Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, baik teman-teman. Materi pembelajaran yang akan saya bahas di hari ini yaitu tentang kehidupan manusia purba di Indonesia. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian manusia purba. Kedua itu sejarah singkat penemuan manusia purba di Indonesia. Yang ketiga itu jenis dan ciri-ciri manusia purba. Dan yang keempat yaitu bagaimana kehidupan sosial manusia purba yang ada di Indonesia pada zaman dulu. Ya, kita masuk saja di poin pertama, yaitu tentang pengertian manusia purba. Ya, jadi teman-teman, manusia purba adalah nenek moyang manusia modern yang hidup pada masa prasejarah sebelum adanya catatan tertulis. Dicirikan oleh perbedaan fisik, perilaku, dan teknologi dibandingkan dengan manusia modern. Kemudian ada ciri-ciri manusia purba ini dia bervariasi tergantung spesiesnya. Tetapi secara umum mereka berbeda dari manusia modern dalam hal. Yang pertama itu ukuran dan bentuk otak. Yang kedua itu struktur tulang dan fisik. Yang ketiga itu penggunaan alat. Yang keempat itu pola kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dan bahasa mereka sendiri. Ya, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, itu tentang sejarah singkat penemuan manusia purba di Indonesia. Ya, jadi teman-teman, sejarah penemuan manusia purba di Indonesia dimulai dengan penemuan Pithecanthropus erectus atau yang kita kenal sekarang yaitu Homo erectus oleh Eugene de Bois di Trini, Jawa Timur pada tahun 1891. Penemuan ini meskipun awalnya kontroversial, menandai awal penelitian ilmiah tentang manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, Gustav Hendrik Ralph von Koenigswald menemukan berbagai fosil di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1930-an dan 1940-an, termasuk Pithecanthropus paleojavanicus dan lebih banyak spesies Homo erectus. Setelah kemerdekaan Indonesia, penelitian berlanjut menghasilkan penemuan-penemuan penting lainnya, termasuk Homo floresiensis di Flores pada abad ke-21. Penemuan-penemuan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu lokasi terpenting di dunia untuk mempelajari evolusi di Asia Tenggara. Ya, jadi teman-teman, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu jenis-jenis manusia purba dan ciri-cirinya. Yang pertama itu Pithecanthropus erectus. Ya, jadi teman-teman, Pithecanthropus erectus atau Homo erectus adalah spesies manusia purba yang hidup antara sekitar 1,9 juta hingga 117 juta tahun yang lalu. Mereka merupakan spesies hominin yang penting karena menunjukkan beberapa kemajuan evolusioner signifikan dibandingkan dengan pendahulunya seperti Australopithecus dan Homo habilis. Ya, kemudian arti dari kata Pithecanthropus erectus. Yang pertama itu Pithecus atau Pithecus berasal dari bahasa Yunani yang berarti kera. Ini mencerminkan pandangan awal bahwa fosil tersebut memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kera. Yang kedua itu Anthropus. Anthropus berasal dari bahasa Yunani yang berarti manusia. Ini menunjukkan bahwa fosil tersebut juga dianggap memiliki karakteristik manusia. Yang terakhir yaitu Erectus, berasal dari bahasa Latin yang berarti tegak atau berdiri tegak. Ini merujuk pada postur tubuh tegak yang diperkirakan dimiliki oleh individu yang fosilnya ditemukan. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam ciri-ciri manusia purba Homo erectus. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki kapasitas tengkorak sekitar 1000 cc. Yang kedua itu tulang kening menonjol, dahi datar, dan atap tengkorak pendek. Yang ketiga itu wajah pendek dan menjorok ke depan. Yang keempat yaitu tulang pipi lebar dan menonjol. Yang kelima itu gigi besar dan rahang kekar. Yang keenam yaitu tinggi badan rata-rata sekitar 165 cm. Yang ketujuh itu tubuh tegap dan berjalan tegak. Yang kedelapan yaitu tulang tengkorak tebal. Yang kesembilan tulang-tulang tubuh kuat dan perkembangan otak baik. Yang ke-10 itu kakinya panjang.
Kemudian Homo erectus juga memiliki perilaku sosial antara lain, yaitu berburu dan meramu secara berkelompok, membagi hasil buruan dalam makanan dengan anggota kelompok, menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan diri, dan yang terakhir yaitu menggunakan api sebagai tempat berinteraksi sosial. Iya, kita masuk di jenis manusia purba yang kedua, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Ya teman-teman, secara etimologi kata Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropus yang berarti manusia purba, paleo yang berarti tua, dan javanicus berasal dari Jawa. Maka dapat diartikan Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua berbadan besar berasal dari Jawa. Kemudian manusia purba tersebut juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tubuh tegap, rahang besar dan kuat, tulang pipi tebal, kening menonjol, tidak berdagu, gigi dan rahang lebih besar dan kuat daripada manusia modern. Volume otak mencapai 900 cc, tinggi badan yang tercatat ada yang hampir 2,5 meter. Kemudian pola hidup manusia purba Meganthropus paleojavanicus yaitu nomaden atau berpindah-pindah tempat, berburu dan meramu, tinggal di pinggir sungai, berlindung di bawah pohon besar, dan menggunakan alat-alat bantu seperti kapak genggam dan kapak berlimbas. Ya teman-teman bisa lihat ini contoh gambar dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Kita masuk kepada jenis manusia purba yang ketiga, yaitu Homo floresiensis. Homo floresiensis secara etimologi berarti manusia Flores. Nama ini diberikan oleh peneliti karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Indonesia. Fosilnya ditemukan di Gua Lianghua, Flores, oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003. Kata Homo berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia atau pria. Kata floresiensis merujuk pada Pulau Flores, tempat fosilnya ditemukan. Homo floresiensis juga dikenal sebagai manusia hobbit karena ukuran tubuhnya yang kecil dan kaki yang besar. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam poin ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Adalah yang pertama, memiliki tubuh yang kecil dan kerdil, memiliki tengkorak yang kecil dan memanjang, memiliki dahi yang datar dan rendah, memiliki rahang yang menonjol, memiliki tulang pinggul yang lebar dan melebar, memiliki tulang selangka yang pendek, memiliki sendi bahu yang terletak cukup jauh ke depan, memiliki volume otak yang sangat kecil, sekitar sepertiga ukuran otak manusia modern, memiliki tinggi badan sekitar 100 cm, dan memiliki berat badan sekitar 30 kg. Ya, kemudian kehidupan sosial manusia purba Homo floresiensis, yaitu Homo floresiensis hidup berkelompok. Mereka mungkin hidup berampingan dengan manusia modern sekitar 50-100 tahun yang lalu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Homo floresiensis memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan kelompok. Oke teman-teman, di sini bisa lihat ada gambar dari manusia purba floresiensis. Ya, selanjutnya kita masuk kepada jenis manusia purba yang terakhir, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu Homo yang berarti manusia atau pria, dan sapiens yang berarti bijaksana atau cerdik. Jadi teman-teman, Homo sapiens merupakan spesies manusia yang menjadi nenek moyang semua manusia modern. Istilah ini dipilih oleh Carl Linnaeus, seorang natural Swedia pada tahun 1758. Kemudian manusia purba ini juga memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut: memiliki dagu di rahang bawah, tempurung otak berbentuk bulat, volume otak sekitar 1000 sampai 1200 cc, tinggi badan 130 sampai 210 cm, otot tengkuknya telah mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, dan yang terakhir itu berdiri dengan tegak dan bisa berjalan dengan sempurna. Yang berikutnya itu kehidupan sosial.
Jadi teman-teman, perkembangan kehidupan sosial manusia purba Homo sapiens yaitu pada masa berburu dan meramu tingkat awal, manusia purba hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, manusia purba mulai hidup semi-sedenter, yaitu tinggal di gua-gua alam untuk sementara pada masa bercocok tanam. Manusia purba sudah lebih mengenal dan mengetahui teknologi yang berkaitan dengan pertanian. Pada masa Perudagian, masyarakat telah memahami pembagian kerja dengan jelas.